Hai teman-teman Hartanzah, balik lagi sama kita berdua nih. Kali ini kita mau menjawab nih pertanyaan dari teman-teman sekitar kita. Karena dalam pengoperasian mesin ini kan kita harus hati-hati nih Pak, harus Ya, ada persiapannya segala ya, macam ya kan. ya. Nah, kira-kira apa aja sih perlengkapan dan persiapan yang harus kita lakukan Mhm. supaya kita aman nih dalam Dalam proses. bekerja, ya oke. Betul. Jadi kita memiliki mesin roasting. Mm-mm, Kira-kira apa aja sih yang kita harus miliki gitu ya agar iya, proses kita, teman-teman kita bekerja juga aman gitu. betul. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana si operator dan Mm-mm, supervisor ini bekerja. Contohnya seperti ini, operator itu dia harus tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin roasting yang baik dan mm-mm, benar. Dan juga supervisor ini juga harus bisa mengecek pekerjaannya dia. Dan juga harus tahu juga bagaimana cara mengoperasikan mesin roaster yang baik dan mm-mm. benar. Apabila supervisor dan operator ini tidak memiliki ilmu yang sama, ini akan sulit. Contohnya seperti ini. Di setiap mesin, ini ada emergency Button. button. Mm-mm, Apabila ditekan oleh operator, mm-mm. standarnya adalah operator tersebut tidak bisa membuka sebelum si supervisor memeriksa Oh, apa yang telah terjadi dengan mesin roster mm-mm. itu. Setelah semua permasalahan sudah selesai, baru keduanya sepakat untuk merilis exit button tadi, apa emergency button itu. Jadi emergency button ini boleh ditekan kalau misalnya dalam kondisi yang benar-benar Darurat, darurat betul, banget ya. betul, Dan sebagai operator tuh nggak boleh ngutak-ngatik dulu lah ya. Tunggu betul. supervisornya datang gitu kan Pak. Betul, betul. Atau untuk memastikan apabila tidak ada supervisor, pastikan ada form Mm-mm, di mana emergency button itu ditekan. Jadi apabila operator menekan emergency button, ini dalam kondisi benar-benar emergency. mm-mm. Untuk mematikan atau menghidupkan mesin kan bisa menggunakan on off button kan. Iya. Jadi apabila ditekan, dia harus punya log. Mm-mm, Jadi ada logbook tentang emergency, apa situasi yang terjadi, mm-mm, sehingga dia menekan emergency button itu. mm-mm. Dan dia dapat merilis apabila dia sudah yakin bahwa permasalahan itu telah selesai Oke. gitu. Contohnya misalnya ada operator yang rambutnya panjang gitu ya. Mm-mm. Lagi ngelihat dia nyangkut di agitator Agitator. gitu, dari emergency button di situ. Mm-mm, Apabila permasalahan sudah selesai dan emergency buttonnya mau dirilis, dia mm-mm. harus pastikan bahwa bagian di cooling bin ini Iya. sudah tidak ada lagi kendala dan dia harus Oke. catat. Nah, jadi untuk keselamatan kerja itu perlu adanya logbook. Oh, logbook itu tadi Betul ya. apa yang terjadi karena Mm-mm, dari logbook itu kita juga bisa untuk prediksi ke depan apa yang perlu kita siapkan. mm-mm. Memang kita sudah memiliki daftar peralatan apa aja yang diperlukan Mm-mm. untuk pencegahan Nah, terjadinya itu suatu apa ya. aja tuh Pak? Nah, biasanya untuk roasting facility, Mm-mm. tempat roasting itu pastinya memerlukan fire extinguisher. Apa itu? Fire extinguisher itu adalah racun pemadam api, tabung fire extinguisher itu. Mm-mm. Jadi apabila terjadi kebakaran, itu akan cepat untuk dipadamkan menggunakan Oh, apar lah ya. apar, betul. Dan perhitungan apar juga harus dilihat oleh kapasitas si operatornya. Mm-mm. Contohnya ya, orang seperti saya tinggi 180, berat Mm-mm. saya itu sekitar 86. Saya mampu untuk mengangkat apar dengan mudah, itu 5 sampai 10 kilo. 10 kilo ya. Saya mampu gitu ya, saya masih Mm-mm. mampu. Tapi kalau kita punya rekan yang dia lebih kecil daripada saya Mm-mm. dan kemampuan untuk mengangkat aparnya itu rendah, Yang ada makin diusahakan repot. betul ya. Jadi jangan menggunakan apar yang terlalu besar. Oh iya. Bisa jadi kita pasang tuh aparnya dua. Misalnya gini ya, kita mau beli apar 10 kilo gitu. Mm-mm. Ternyata tim kita tidak mampu mengangkatnya. Dia saat emergensi nggak akan menggunakan apar itu. Sulit untuk menggunakannya. Mm-mm. Lebih baik dipecah 5 kilo gitu. Apar 5 kilo satu lagi tempat di mana 5 kilo lagi gitu. Jadi selain kita harus punya apar untuk mengantisipasi Mhm. kebakarannya kan, operator itu sendiri harus diberitahu nih cara penggunaan apar itu Betul, gimana. betul, betul. Satu, kalau terjadi permasalahan, Mm-mm. kendala gitu ya, satu, jangan panik. Mm-mm. Kedua, sistem dari pengoperasian roasting ini harus diberikan informasi berkala Ya. apabila terjadi. Ini adalah standar SOP yang perlu dilakukan. Mm-mm. Mm-mm. Contohnya seperti tadi kita bahas, ada api kecil gitu ya, yang perlu dilakukan adalah langsung mengambil apar contohnya dan memadamkan apar tersebut Mm-mm. dan kita catat di logbook telah terjadi kebakaran, Kebakaran. kapan dan di mana dan telah saya matikan. Mm-mm. Yang kedua itu perlunya ada akses air.
Oke, akses air di mana tuh Pak? Atau di kita harus roastery. Iya, nyiapin selang atau selang gimana? gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk water suppression mesin Mm-mm, bisa menggunakan galon air. mm-mm. Tapi akan lebih baik apabila kita memiliki akses water tap Oke. di tempat roasting gitu. Jadi jangan jauh-jauh dari wastafel atau keran lah ya. Iya, jadi ada akses air di situ. Mm-mm, Itu fungsinya juga sama. Karena tendensinya adalah apabila orang panik, mm-mm. APAR itu nomor 2 bagi dia. Oh iya Kecuali benar. memang dia sudah benar-benar dilatih tentang Mm-mm, APAR gitu ya. Karena itu perlunya ada pelatihan yang berkesinambungan. mm-mm. eh, apabila terjadi, apa yang harus dilakukan. Kalau Iya, enggak, orang itu akan mencari air, betul bukan banget mencari pasti. APAR gitu. Betul, Satu, betul. akses air sangat diperlukan Mm-mm, untuk hal seperti itu. mm-mm, Yang kedua adalah eh, water suppression system mm-mm. di dalam mesin roasting kopi ini. Nah, kalau mesin ini mah udah ada water Water suppression-nya. suppression, betul. Udah Jadi ya. memang ada beberapa hazard yang Mm-mm, perlu diketahui dari mesin roasting kopi ini. ya. Yang pertama adalah apabila beans di dalam, Mm-mm, jadi beans di episode sebelumnya kita udah membahas tentang profile roasting ya. mm-mm, Dari charge point, turning point, mylat, first crack, second crack. Kopi itu apabila kita roasting lebih dari mungkin 260 mm-mm. ya, itu akan menjadi arang. 260 derajat ini ya, Pak? 260, 280 akan menjadi arang dan itu akan kebakar. Mm-mm. Jadi kalau kita roasting dan kita tinggal, kita lupa, dia akan terbakar di dalam drum. Oh, jadi bahaya banget nih kita ngerosting sambil main game atau segala macam gitu Jangan ya. deh, iya. Jangan ya. Jadi kita harus fokus Betul, lah ya. kecuali mesin roastingnya otomatis seperti ini, karena Oh. dia akan otomatis discharge gitu ya. Mm-mm. Nah, apabila terjadi kebakaran di dalam drum, bijinya terbakar, dan tidak ada water suppression system, ini Mm-mm. akan menjadi kendala bagi operator. Mm-mm. Karena apabila pintu ini dibuka, beans yang terbakar itu akan masuk ke sini, Iya, benar. dan akan terbakar semua satu ruangan di sini. Tapi kalau kita ambil masukin air di sini, ini nggak cukup waktu untuk memadamkan semua beans yang ada di dalam Oh, gitu. oke. Karena itu sangat penting adanya water suppression system ini. Mm-mm. Water suppression ini untuk menyemprot air di dalam drum apabila terjadi kebakaran. Mm-mm. Yang dilakukan apabila ada terjadi kebakaran dalam drum, tinggal kita pencet tombol drum water suppression. Oh, iya, iya. Water suppression juga ada 2. Satu beans, yang kedua ini sering sekali terjadi kebakaran baul. Mm-mm. Chaff Cap, di cyclone. cyclone. Mm-mm. Chaff itu dia tipis seperti tisu gitu ya, kulit arinya kopi itu sangat mudah terbakar. Udah tipis, kering pula ya. Kering, betul. Jadi kalau dia mudah di-ignite dengan temperatur tertentu. Apabila itu terjadi kebakaran, Mm-mm. kalau tidak menggunakan automatic roast cyclone itu akan sulit, nggak bisa dibuka atau apa, pastinya panas gitu ya. Iya, iya. Didiamkan dia akan terbakar terus. Karena itu di dalam cyclone juga perlu dipasang water suppression. Jadi apabila terbakar, kita bisa manual pencet atau kita bisa setting temperatur tertentu terjadi pada cyclone, air itu akan keluar untuk memadamkan api gitu. Makanya ini cyclone Hartanza dibuat otomatis ya, Pak. Jadi Betul. waktu semisal ada kebakaran di CAF itu kita nggak perlu betul baut atau segala macam langsung itu ya. water suppression-nya keluar untuk memadamkan api. Itu salah satu preventif dari kebakaran di dalam mesin. Ada lagi hazard yang perlu kita lihat adalah permukaan panas. Oh, permukaan yang sering panas nih. Panas, betul. Jadi operator umumnya operator baru perlu diberi pemahaman mana-mana yang panas, mana-mana yang boleh gitu ya. Bagian ini namanya faceplate. Ini adalah bagian terpapar panas langsung. Oke. Jadi selama proses roasting kita jangan memegang bagian ini. Karena itu kita buat di sini ada danger plate. Ini adalah notifikasi untuk tidak memegang bagian sini gitu. Selain itu juga ada hal-hal yang perlu kita lihat. Ini adalah pengecekan berkala setiap hari yang perlu dilakukan oleh operator. Yang pertama, gas. Gas sebelum dan setelah merosting harus dicek. Gas valve yang masuk ke roaster harus ditutup dan dibuka. Dibuka saat mau roasting aja, ditutup setelah roasting selesai. Oke, jadi ngecek regulatornya juga ya Pak? Betul, betul. Kalau untuk tekanan gas kan sudah terlihat di HMI kita, di monitor kita, tekanan gas berapa. Tapi kebocoran yang di luar mesin itu tidak bisa terdetek. Kalau kebocoran gas yang di dalam mesin,
kita ada sensor untuk mendeteksi, tapi kebocoran yang di luar mesin itu tidak bisa didetek. Jadi operator sebelum melakukan pekerjaan mengecek dulu, setelah melakukan pekerjaan selesai dicek juga. Gitu. Oke. Selain dari gas, ini kan yang paling sering nih ya, kalau misalnya kebakaran rumah itu konsleting listrik Listrik, nih, Pak. iya Nah, betul, misalnya listrik. ini itu gimana, Pak, tentang Betul, listriknya? betul. Nah, listrik juga sama. Ada pertanyaan, kapan teknisi itu harus datang gitu ya, di episode sebelum kita ya. Kapan teknisi harus datang, kapan pemilik atau operator mampu untuk servis mesin sendiri. Untuk perihal mekanisme, itu bisa dilakukan sendiri oleh operator. Memberikan grease dan lain-lain itu bisa dilakukan operator pembersihan. Tetapi untuk electrical, apabila ada suatu hal yang seperti yang menyimpang dari seperti biasanya, yang perlu dilakukan adalah menelpon manufakturnya terlebih dahulu. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang memiliki mesin roasting, bukan merek Altanza. Yang perlu dilakukan adalah menelpon dulu manufakturnya dan tanya jawab apa yang bisa dilakukan. Apabila ternyata kemampuan dari operator atau pemilik mesin tidak cukup untuk troubleshoot electrical, teknisi perlu datang. Oke. Gitu. Jadi yang paling sering itu palingan di dalam drumnya sendiri ya Pak. Kalau untuk kelistrikannya itu jarang sekali. Jarang ya, kelistrikan jarang sekali. Oh iya, kelistrikan itu perlu adanya grounding. Grounding itu perlu sekali adanya di mesin roaster, terutama yang ukuran besar. Gitu. Karena mesin-mesin roaster yang canggih sekarang itu dioperate based on modul-modul listrik dan juga dioperate berdasarkan ada berapa EI di dalamnya, ada IC-IC di dalamnya, dan itu sangat sensitif apabila tidak diprotek dari instalasi rumah. Jadi grounding itu akan mengganggu dari performa modul-modul itu. Gitu. Nah ini kan tadi udah dijelasin tentang bahaya-bahayanya nih Pak. Terus bagi operator nih, ada nggak sih perlengkapan yang harus kita gunakan untuk ngerosting? Entah dari kacamata kah, atau kita harus pakai helm kah, atau gimana? Iya, oke. Saya lihat sekarang operator-operator roasting atau roastmaster sekarang ya diperlukan untuk trendy malah. Oh, gitu ya? Karena industri kopi ini semakin trendy gitu ya. Jadi dilihat dari mesinnya sih Mbak. Untuk mesin roaster yang profesional seperti ini tidak lagi diperlukan atribut khusus gitu. Mungkin kalau ngerosting secara konvensional menggunakan drum gitu ya, drum bekas di roasting itu kan masih bisa ada uap yang kesedot oleh kita bisa pakai masker. Tapi untuk mesin roasting jenis-jenis profesional seperti ini, saya rasa tidak perlu. Yang penting tahu bagian-bagian mana aja yang panas ya. Betul. Tahu bagian hazardnya itu apa aja gitu. Benar. Jadi kalau misalnya sebagai operator nih sekarang karena eranya era digital kan biasanya buat konten ya, biar nggak ribet kan nggak mesti pakai helm proyek gitu atau kacamata gitu kan. Betul. Palingan pakai apron ya Pak, apron ada brandnya mereka gitu. Iya betul, itu juga bagian dari branding mungkin ya, bukan perlengkapan khusus yang harus dipakai di mesin roaster ya. Oke. Ada lagi Pak tentang keselamatan? Saya rasa sih itu. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah untuk keselamatan dalam pengoperasian mesin roaster itu bukan hanya perangkat yang diperlukan, tetapi juga SOP dari operating, bagaimana cara menjalankan bisnis roaster itu. Nah, yang penting operatornya sehat juga ya Pak? Sehat, terus mereka terbiasa dengan pelatihan SOP. Oh iya benar. Apabila ada sesuatu hal, jangan panik. Apabila ada aparnya jangan jauh dari mesin roaster. Terus jangan mencari air terlebih dahulu, cari apa seperti itu. Jadi memang harus dilakukan seminar internal yang mengikuti operator, owner dan juga supervisor agar SOP keselamatan ini tetap dijalankan. Oke. Nah, gitu teman-teman. Jadi gampang kok kalau kita melakukan sesuai SOP. Jadi kita bakalan terhindar dari bahaya yang akan terjadi di mesin roaster itu sendiri. Oke, teman-teman, kali ini segmen kita sampai di sini. Jangan lupa untuk ditonton segmen selanjutnya. Oke. Bye-bye.